pembelajaran 2022-2023 ini saya masih mengajar tentang kimia di kelas 10 Peminatan MIPA, tepatnya di SMA Negeri 1 Singaparna, Kascade, wilayah 12, Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pada video kali ini saya akan mencoba untuk sharing tentang berbagai macam permasalahan yang terjadi selama membelajarkan kimia. Tentunya untuk kali ini permasalahan yang terjadi adalah adanya keluhan dan juga keterlambatan peserta didik dalam mengumpulkan hasil penugasan yang saya berikan. Karena memang mereka anggap terlalu banyak penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari berbagai mata pelajaran yang lain. Yang menjadi akar permasalahan tentunya yang pertama itu adanya keluhan peserta didik karena banyaknya penugasan yang diberikan oleh guru karena memang tuntutan dalam penilaian kurikulum. Yang kedua, peserta didik itu terlambat, bahkan kadang tidak membuat penugasan yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian ada beberapa alternatif solusi dalam penanganan masalah yang sudah saya coba. Yang pertama tentu saya mensosialisasikan tentang cara pengurangan beban penugasan kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada para peserta didik dalam penilaian pengetahuan dan atau penilaian keterampilan. Kemudian juga saya mencoba untuk mengimplementasikan penugasan berbasis kolaborasi antar mata pelajaran. Jadi artinya dalam satu mata pelajaran itu bisa ditugaskan dari berbagai macam atau jenis mata pelajaran yang lain, tentunya yang berhubungan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang hasil pemecahan masalah, saya akan jelaskan dulu juga kepada para peserta didik di kelas. Saya mencoba untuk menjelaskan tentang konsep penilaian yang nantinya akan dimasukkan pada aplikasi ERADU. Tentu yang pertama saya menjelaskan kembali dan mengingatkan kembali juga kepada Bapak Ibu guru sharing bahwa dalam aplikasi atau implementasi dari kurikulum 2013 itu menggunakan format penilaian tentang pengetahuan, kemudian juga keterampilan dan sikap spiritual dan sosial. Di dalam format penilaian pengetahuan, tentunya para peserta didik harus juga mengetahui yang dinilai itu bukan hanya dari tes harian saja atau kita sebut dengan ulangan kalau sebetulnya tidak ada lagi istilah ulangan itu, jadi ada tes harian. Tes harian juga dapat dilakukan secara tulis dan juga tertulis, secara tertulis atau secara lisan maksud saya. Dan dari penilaian pengetahuan tersebut tentunya juga ada yang disebut tadi dengan teknik penilaian. Ini ada yang namanya tes tulis TLS, kemudian juga ada lisan LSN, kemudian juga ada penugasan. Biasanya ini Bapak Ibu guru memberikan PR itu sebagai bentuk penugasan untuk penilaian pengetahuan. Kemudian bahwa nilai pengetahuannya tentunya nanti akan dirata-ratakan menggunakan rumus tertentu. Kemudian juga untuk penilaian keterampilan ini tentu ada format khusus dan harus diketahui oleh peserta didik apa yang dinilai dalam keterampilan. Di antaranya ada tentang teknik penilaian yaitu dengan menggunakan metode praktik kemudian juga ada produk jadi menghasilkan produk, kemudian juga dengan teknik penilaian project kemudian juga ada portofolio ini untuk penilaian keterampilan. Ini peserta didik harus sudah mengetahui. Nah, selain nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan, tentu peserta didik itu harus mengetahui juga mereka dinilai melalui sikap spiritual dan sosial. Para pemirsa dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, dari hasil pemecahan masalah yang saya coba
peserta didik itu memahami tentang hakikat penugasan dalam penilaian. Ya. Kemudian juga peserta didik itu melaksanakan penugasan dan tidak terlambat. Guru juga memahami konsep penilaian pengetahuan dan juga keterampilan melalui penugasan yang diberikan. Dan peserta didik dan guru dapat bekerja sama dan saling memahami tupoksinya masing-masing. Jadi yang sudah saya uji cobakan yaitu penugasan melalui kolaborasi antar mata. Jadi artinya satu mata pelajaran ya tergantung materi yang diberikan itu akan dapat dikolaborasikan dengan pertanyaan-pertanyaan atau penugasan dari mata pelajaran yang lain ya. Nah, itu sebagai contoh misalkan saya membelajarkan tentang materi peran bahan kimia ya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang pertanian ya. Misalkan dalam hidroponik atau pertanian yang modern, contohnya hidroponik. Nah, di situ saya dapat memberikan 1-2 pertanyaan. Misalkan ada mata pelajaran biologi juga dapat memberikan 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan ya. Misalkan di situ kan ada hubungannya antara pertumbuhan dari suatu tanaman melalui hidroponik tersebut ya. Kemudian juga mata pelajaran lain, misalkan mata pelajaran PA dan BP ya atau pendidikan agama, apakah ya hukumnya dalam memelihara tanaman, itu kan bisa saja terjadi. Jadi dalam satu penugasan satu mata pelajaran itu dapat dikolaborasikan ya dengan mata pelajaran yang lain, sehingga penugasan itu tidak berdiri masing-masing, tapi dikolaborasikan dalam satu bentuk ya wadah, yaitu namanya kolaborasi antar mata. Nah, dengan demikian mudah-mudahan para peserta didik juga dapat mengurangi ya yang memang penugasan dianggap sangat membebani mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan dari masalah yang terjadi, kemudian juga solusi penanganan masalah dan juga hasil dari solusi tersebut yang dapat disimpulkan. Semangat terus dalam pembelajaran kimia dan juga semangat terus dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.